Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Masih subuh dan seperti biasa di subuh-subuh di pagi-pagi kita memulai aktivitas kita di hari Minggu atau Ahad pagi ini dengan sama-sama akan mengobrol tentang apa? Ngobrol tentang filsafat dari sisi orang awam. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat informasi dan telah join bersama saya sama seperti biasa membahas yaitu Dr. Aan Rukmana. Kita akan ngobrol bareng bersama dengan Dr. Aan Rukmana terkait dengan apa? Terkait dengan filsafat informasi. Tema kita kali ini adalah filsafat informasi. Halo Kang Aan, Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. selamat pagi Kang Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Sehat Kang Aan? Iya. Alhamdulillah, selalu semangat sehat Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, kita kali ini akan bahas tentang ngobrol-ngobrol santai terkait dengan filsafat. Nah, filsafat informasi, Kang Aan. Kira-kira apa yang mau kita sajikan di Ya, dalam obrolan kita tentang filsafat informasi? Silakan, Kang. ya Kang Latif, terima kasih. Kalau bicara informasi Kang, ini kan sebetulnya ada definisinya ya. Jadi informasi itu artinya membawa suatu kebenaran sekaligus juga kebohongan. Jadi informasi itu masih belum jadi suatu kebenaran atau juga suatu kebohongan ya. Jadi masih sesuatu yang netral sebetulnya. Nah, memang di dalam tradisi filsafat sebetulnya nanti ada satu pembahasan khusus mengenai bagaimana sih kita itu bisa menerima suatu informasi atau menolak informasi itu. Bagaimana informasi itu bisa menjadi ilmu pengetahuan atau mungkin dibiarkan saja menjadi informasi umum atau informasi publik sehingga tidak didorong menjadi ilmu pengetahuan. Nah, kalau suatu informasi masuk menjadi suatu ilmu pengetahuan itu memang ada tahapannya. Kalau di dalam tradisi filsafat Kang Latif, tahapannya banyak, misalnya melalui verifikasi ilmiah, melalui pengecekan pernyataan itu apakah benar atau tidak, logikanya itu kira-kira valid apa tidak, dan lain sebagainya. Kira-kira melalui tahapan-tahapan itu, sehingga suatu informasi itu bisa diiyakan kebenarannya. Nah, tetapi kalau informasi yang seperti sekarang berkembang itu bagaimana? Nah, ini saya akan coba menyoroti dari sisi sejarahnya Kang Latif ya. Jadi kalau Ya, diskusinya itu mungkin lebih tepat dari sisi filsafat, tetapi juga akan kuat dari sisi sejarahnya nanti. Jadi kalau kita lihat yang relatif dulu itu informasi itu sangat terpusat ya. Dalam artian sebelum ada, kalau orang menyebutnya era industri lah 4.0 ya, seperti sekarang kan udah banyak tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi dulu pada masa Yunani ya, Yunani kuno, itu yang namanya informasi itu kan hanya terbatas kan ya, terbatas di beberapa kalangan saja. Kayak misalnya informasi tentang ilmu pengetahuan, itu paling di kalangan ilmuwan. Dan itu pun di kalangan-kalangan beragama maupun kalangan-kalangan yang bisa dikatakan dekat misalnya dengan kelompok-kelompok kerajaan atau dengan gereja waktu itu. Jadi sangat terbatas, informasi itu di-keep lah oleh beberapa orang saja. Nah, sampai kemudian informasi itu menyebar relatif dan pusat penyebaran informasi itu adalah sejalan dengan semakin terbukanya juga keran informasi. Nah, jadi keran informasinya semakin terbuka luas, apalagi dengan munculnya banyak media informasi kan, sehingga informasi itu sudah tidak lagi dipegang halo. di konteks Eropa, Oke. yang namanya informasi mengenai kebenaran bahwa antara kitab suci dengan ilmu pengetahuan itu mengandung kebenaran yang seperti saudara sepersusuan lah. Itu kan teori Ibn Rus ya dulu ya, dari filsafat Islam di Spanyol. Nah, ketika itu masuk ke Eropa dan pada saat itu memang di Eropa juga sedang anti-antinya lah terhadap satu pandangan bahwa kebenaran agama itu dengan eh, kebenaran ilmu pengetahuan itu sejalan. Jadi muncul gonjang-ganjing itu kan Latif. Sehingga buku-buku yang ditulis oleh Ibnu Rus misalnya itu di-keep oleh kalangan-kalangan perpustakaan Eropa waktu itu. Bahkan buku-buku Ibnu Rus itu dikasih racun kan di dalamnya. Dikasih racun sehingga siapapun yang baca
itu akan besoknya akan mati lah, keracunan. Dan akan diumumkan bahwa hati-hati dengan buku-buku itu. Karena buku-buku itu buku-buku sihir yang bisa membuat orang keracunan. Itu kan artinya apa kan Latif? Itu artinya ada satu upaya penjegalan terhadap suatu informasi. Jadi betul-betul di-keep itu. Jadi informasi tentang kebenaran agama dan kebenaran ilmu pengetahuan, sebagaimana disampaikan Ibnu Rus misalnya, dalam kitabnya Fathul Maqol, itu pun ditahan, di-keep. Itu ada bukunya itu Name of the Rose ya kalau nggak salah. Itu ditulis oleh Umberto Eco. Itu penulisnya, Umberto Eco. Mengenai Name of the Rose itu. Dan pernah difilmkan. Lama filmnya kan, 3 jaman lebih itu filmnya lama. Mengenai The Dark Age of Europe ya waktu itu. Di Eropa masih masa-masa kegelapannya lah. Nah kemudian masuk di Eropa, informasi juga memang mulai menyebar, tapi di kalangan-kalangan tertentu kan. Di kalangan beragama, bahkan di kalangan ilmuwan juga sangat terbatas. Jadi masyarakat awam itu tidak tahu banyak informasi sebetulnya. Jadi sangat terkip sampai ada Gutenberg kan. Nah Gutenberg ini kemudian yang menemukan namanya mesin cetak begitu. Nah sebetulnya sebelum ada mesin cetak, yang paling gampang gini lah. Misalnya satu buku ilmiah saja, misalnya buku tentang filsafat. Itu bagaimana bisa menyebar ke yang lain kan? Kecuali kan ada cetakan ya. Jadi kalau nggak ada percetakan cuma satu buku, artinya informasi terbatas loh. Misal informasi tentang astronomi, Al-Batani, itu terbatas sekali. Karena untuk memindahkan tuh menyalinnya kan perlu ditulis ulang, disalin lagi gitu. Dan itu butuh waktu penyalinan gitu. Nah, tetapi dengan revolusi mesin cetak tadi oleh Gutenberg, dan kalau kita baca sejarahnya Gutenberg juga sama kan. Beliau itu menemukan mesin cetak justru untuk membuka keran informasi seluas-luasnya kepada siapapun tanpa mengenal status sosial. Jadi nggak hanya orang kaya lah yang mengakses informasi itu gitu. Dalam hal ini informasi agama termasuk informasi pengetahuan termasuk kan dibuka oleh yang namanya siapa? Oleh Gutenberg dengan revolusi mesin cetaknya. Nah hal ini juga di era industri 4.0 sekarang kan dengan digital ini justru makin terbuka lagi. Jadi kalau dulu misalnya akses informasi itu hanya terbatas kepada mereka yang suka baca, mungkin yang suka nulis, yang belajar di kampus mungkin, yang terpelajar. Sekarang siapapun itu bebas mengakses bahkan mendapatkan informasi. Meskipun nggak mengakses akan mendapatkan informasi. Apa dengan logika digital ini ya, dengan yang namanya big data dan sebagainya begitu, dengan artificial intelligence. Sehingga kalau kita sering mengakses suatu informasi apa, misalnya anak kecil nih, mengakses mainan anak-anak, itu nanti komputer itu dengan sendirinya akan menghadirkan informasi seputar itu. Meskipun dia tidak berusaha mengecek-ngecek lagi ya, tapi karena kelihatan sering ngecek, muncul terus tuh gambarnya atau informasinya. Jadi informasi datang sendiri kan ke handphone-handphone kita gitu ya, ke kamar-kamar kita. Jadi luar biasa. Artinya itulah satu revolusi industri yang memang berpengaruh juga kepada filsafat informasi lah begitu. Nah, akhirnya memang problemnya adalah kan bagaimana si manusia menerima informasi itu. Itu yang kemudian menjadi satu pembahasan kan. Makanya ada juga di Jepang itu kan mulai muncul kan. Kita nggak cukup hanya industri 4.0 ya yang menekankan industrinya, tapi kita juga mesti menekankan masyarakatnya dengan society 5.0. Nah, itu kan satu gerakan yang menurut saya mengembalikan lagi, jangan lupa loh, dengan informasi yang luas itu ada manusianya nih. Jangan sampai manusia itu kemudian tenggelam kepada arus informasi sehingga manusianya nggak ada, manusianya hilang. Karena informasi itu netral banget itu. Nah, Ya. itu kalau manusianya gagap menyikapi ini, maka tentu akan berbahaya. Fungsi filsafat apa di sini? Nanti kembali ke relatif lagi. Satu kira-kira, membangkitkan kemampuan kita untuk memilah dan memilih informasi itu. Itulah peran dari filsafat kemudian. Kaitannya dengan informasi yang sekarang makin luar biasa derasnya arus informasi itu kemana-mana. Saya kira itu dulu Kang Latif pengantarnya Ya, ya. ya seru ya. Jadi informasi itu menarik ya Kang ya. Jadi saya menanggapi satu hal yang menarik tadi yang Kang sampaikan. Sesungguhnya saya setuju. Informasi itu sebenarnya sifatnya tuh adalah pertama adalah dia tuh seperti kalau kita ibarat sebuah bahan tuh dia adalah raw material. Jadi raw material, ini bahan dasar gitu. Bahan dasarnya kan itu kalau ibarat bahan dasar itu
masih nature ya, masih natural sekali, dan itu harus diolah juga. Artinya apa? Harus dipisahkan nih. Informasi ini adalah benar atau tidak, informasi ini baik atau tidak, informasi ini bermanfaat atau tidak. Informasi ini mungkin masih acak-acakan lalu disusun dengan sistematik, akhirnya masuk dalam ilmu pengetahuan. Jadi ke apa ya, kenetralan atau mungkin masih ada informasi yang sifatnya raw material ini, bahkan ada yang sifatnya raw material murni atau raw material campuran, yang campurannya itu terkadang juga malah diolah dengan satu apa ya, istilahnya ya, sesuatu yang tidak murni. Bahkan kalau ibarat sekarang itu bisa jadi informasi yang satu itu awalnya benar, lalu kemudian disimpangkan. Yang orang sekarang mendengarnya adalah dengan istilah hoax gitu ya, atau ada informasi atau ada misinterpretasi, dan itu akan banyak. Informasi yang satu pasti akan bisa diterjemahkan dengan banyak penerjemahan. Bisa jadi akan diterjemahkan dan disebarkan dengan ditambahkan bumbu, sehingga seringkali kita mendengar informasi yang didengar akhirnya dikasih bumbu sehingga muncul mitos, atau muncul juga disebut dengan legenda-legenda yang kalau kita baca babat atau baca cerita-cerita zaman dulu kan penuh dengan bumbu-bumbu mistis, dan itu adalah bagian dari sebenarnya informasi awalnya benar tapi ditambahkan metafora-metafora, dan semua itu akhirnya juga berkembang, dimanfaatkan, bisa dalam bentuk politik, ekonomi, bahkan juga bisa dalam bentuk kepentingan-kepentingan. Lagi-lagi informasi itu sifatnya netral, kalau saya melihat sifatnya adalah raw material, dan kadang raw material itu yang akhirnya dicampur dengan berbagai macam hal. Dan menarik Kang An, sama seperti yang Kang An sampaikan tadi, saya menanggapi kan kalau apa namanya, Gutenberg itu kan akhirnya sebut sebagai bapak, ada yang menyebutnya sebagai bapak media komunikasi gitu ya, bapak media gitu ya, karena memang mesin cetak itu luar biasa. Dan Gutenberg itu sebenarnya juga bukan murni dia pencipta apa istilahnya, memang ini ya, dan dia kan kalau nggak salah juga profesinya itu juga berkaitan dengan pengrajin emas ya, dan pengrajin perak seperti itu kan. Tapi akan menciptakan satu hal, menurut saya menarik adalah dari sisi niatnya gitu ya. Niat itu menciptakan sesuatu yang apa ya? Dulu kan awalnya kitab suci ya kalau nggak salah yang disampaikan. Karena kitab suci pun dulu informasinya adalah hanya menjadi apa ya, istilahnya tuh dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu yang belum tentu yang boleh ditafsirkan dengan multitafsir, yang hanya penafsirnya hanya oleh orang-orang tertentu saja, yang kalau menyimpang mungkin akan ada penangan apa ya, itu pengekangan terhadap tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan kepentingan saat itu. Dan akhirnya munculnya informasi yang dulunya sangat terbatas, sangat elitis kalau kita nyebutnya sekarang, akhirnya berkembang dengan apa? Dengan media yang sedemikian banyak gitu ya. Tetapi ketika dulu hanya informasi itu sifatnya langka, terbatas, dan sangat dibatasi, begitu muncul sekarang informasi yang sangat terbuka lebar, sesungguhnya tantangan baru itu muncul, Kang. Apa itu? Namanya overloaded information. Overloaded information itu bahkan dalam satu hari kita terpapar dengan banyak sekali informasi yang didapatkan dari berbagai macam media. Dan kalau kita tidak teliti, maka kita akan terjebak pada informasi yang pertama adalah informasi yang salah, menyesatkan, atau mungkin informasinya mungkin benar, tetapi informasi itu tidak bermanfaat sehingga menghabiskan waktu kita. Nah, itulah yang menjadi tantangan buat kita yang di dunia, di era informasi yang sangat banyak ini, untuk bisa memilah bagaimana kita memilah informasi yang benar, informasi yang bermanfaat, dan informasi yang dapat menciptakan sesuatu yang lebih berkualitas ketimbang hanya sekedar papan informasi. Nah, mungkin filsafat ini saya melihat adalah mengajak kita untuk memilah informasi dengan lebih deep lagi. Nah, dari sudut pandang filsafat kan, barangkali kalian bisa pandangan bagaimana nih cara agar zaman dulu kan oke, kita sudah menghadapi masa dulu yang sangat terbatas. Sekarang masanya overloaded information. Bagaimana adakah sistematis tertentu atau metode tertentu yang bisa digunakan agar informasi yang kita terima itu menjadi informasi yang tidak hanya sekedar sampah, atau bahkan bukan hanya sampah, membahayakan. Nah, mungkin kalian bisa kasih pandangan
bagaimana menjadi sebuah informasi itu bermanfaat. Silakan, Kang. Ya, ya Kang. Ada satu ilmu sekarang itu judulnya knowledge management kan. Ini Ya, menarik ini. Jadi knowledge management itu sebetulnya suatu respon atas semakin banyaknya informasi atau knowledge lah. Karena knowledge ini kan masuk sebagai informasi juga, tetapi dia belum jadi science lah. Artinya belum ilmiah, tetapi dia udah menjadi raw material lah kalau kata Kang Latif tadi. Itu ada namanya knowledge management. Nah, artinya knowledge management itu apa? Itu bagian dari pengumpulan terhadap knowledge. Ya. Artinya sekarang ini udah banyak. Maka mau nggak mau harus ada manajemen pengetahuannya nih. Sehingga nanti proses seleksi terhadap informasi, terhadap pengetahuan itu memang betul-betul dilakukan secara baik. Betul-betul dilakukan secara tepat begitu. Sehingga tadi raw material yang ada itu betul-betul mendapatkan manfaat yang memang baik. Saya ingat Kang Latif, kenapa misalnya dulu posisi wartawan itu kan masih belum dipandang kali ya dulu ya, yaitu masih pinggiran gitu. Tapi sekarang jangan salah, posisi wartawan sebagai sumber informasi itu juga sekarang sangat ini Kang Latif, sangat dominan. Bahkan kalau bicara konsep negara pun sekarang ada 4 kekuatan besar di samping negara, ada civil society, ada pengusaha, ada satu lagi wartawan, jurnalis. Itu sudah pers. menjadi satu kekuatan besar atau pers. Itu kan artinya apa? Informasi udah nggak bisa dianggap enteng kan? Sekarang ini informasi udah nggak bisa dianggap enteng. Nah, kalau secara filsafat apa sih disiapkan? Kalau saya lebih kepada manusianya kan, Latif. Kita sebagai manusia pembelajar harus punya metode baru nih di dalam menyikapi pembelajaran yang sekarang ini. Sebetulnya yang kalau di era atau skill orang sekarang ada menyebut thinking skill, saya pikir sih itu yang dipelajari kan. Karena thinking skill itu sebetulnya kontribusi filsafat secara praktis ya. Filsafat secara praktis untuk mengatasi berbagai informasi yang ada saat ini. Misalnya kalau kita buka buku Michael Kellett misalnya, judulnya itu Think Smarter. Itu bicara hal yang sama. Misalnya kalau ingin tahu informasi yang sahih, itu mesti ada 3 proses misalnya Kang Latif. Ada proses pertama clarity namanya. Yang kedua conclusion, yang ketiga decision. Itu salah satu model thinking skill yang menurut saya tentu bahasanya filsafat. Misalnya dalam clarity itu Kang Latif ada banyak toolsnya, ada 10 itu kurang lebih. Satu di antaranya pertanyaan why. Itu dengan mempertanyakan why, kenapa, itu juga membantu kita untuk men-screening informasi itu kan. Mana informasi yang benar, mana yang tidak. Misalnya kalau ada informasi tentang suatu tokoh A, kok beda ya? Dari sini B, kok beda ya? Pertanyaan why, kenapa beda? Nah ini kan sehingga kita mendapatkan itu nggak mengambil begitu saja. Karena bahaya sekali Kang Latif, di era derasnya informasi ini, semua kita telah mentah-mentah, maka tidak ada ruang untuk kita berefleksi. Nah, dengan tinggi skill itu, membantu kita untuk tetap ada ruang berefleksi. Sehingga kita bisa mendialogkan itu, bisa memverifikasinya kalau memang ada kebenaran, bisa memfalsifikasinya kalau memang ada kesalahan. Sehingga kita bisa mencerap itu dan memasukkan yang benar-benar itu dalam benak kita gitu. Nah, tanpa proses itu, Kang, rasanya berat ya untuk menerima informasi yang sahih gitu. Nah, kenapa misalnya why, Kang? Itu penting di dalam clarity itu. Karena dengan pertanyaan why itu, ini kan khas pertanyaan dulu Socrates ya. Karena itu kita pernah ngebahas itu. Dengan pertanyaan kenapa, itu kan pertanyaan Socrates itu. Jadi Socratic way di dalam memverifikasi kebenaran. Karena dulu juga pada masa Socrates, jangan salah, muncul kaum sofis. Mereka yang memang masing-masing mengabarkan informasi secara luas. Tapi untuk mengecek kebenarannya kira-kira apa? Bertanya. Karena semakin pertanyaan diajukan, semakin yang menjawabnya itu bingung, gelagapan. Berarti kita tahu di mana titik kebenarannya gitu kan Latif. Ya. Gitu. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh. Kan sekarang ini banyak yang misalnya ada satu narasi, semua orang baik harus masuk politik. Nah, pertanyaan kita kemudian tentang politiknya. Memang ada apa dengan politik? Kenapa politik? Kayak gitu. Kemudian ditanya, politik itu medan untuk banyak melakukan dukungan kepada masyarakat. Kemudian yang lain bisa mengatakan, kenapa harus lewat politik? Apakah tidak ada jalan lain? Kenapa ini? Kenapa itu? Kan lama-lama juga kita akan sampai ke satu general ideas gitu kan. Dimana dengan general ideas itu kita akan mikir, iya ya ternyata memang betul juga sih politik itu bisa banyak
perspektifnya gitu. Nah, biasanya orang kalau udah sampai ke level, oh ini banyak perspektifnya, orang akan lebih nerimo kan, lebih terbuka pikirannya. Tapi kalau the only perspektif, nah itu yang bahaya. Karena pikiran eksklusif itu muncul biasanya karena kita tidak pernah menyiapkan ruang untuk dialog dengan kebenaran yang lain. Gitu. Itu kira-kira Kang Latif. Itu turunan yang paling praktis ya dari filsafat kira-kira itulah. Yes, yes, yes. Setuju ya. Jadi di tengah informasi yang overloaded atau apapun, sebenarnya yang things matter itu memang menarik sih, Kang. Terkait dengan Hmm. apa namanya, pertama kita clarity, kemudian conclusion, kemudian decision. Nah, eh, tetapi banyak ya, banyak di antara kita mungkin karena Hmm. saking apa ya, saking banyak informasi, saking pengen cepat mendapatkan, maka ada proses yang conclusionnya itu terlalu cepat ketimbang ada proses clarity-nya. Nah itu yang Ya. sering terjadi kan, itu begitu dapat informasi menarik, eh, kemudian dia Di-share. Di-share. langsung send gitu, langsung share gitu. Itu Hmm. yang proses clarity-nya belum dilakukan, langsung ambil conclusion Hmm. karena ada namanya Hmm. interest pribadi. Nah, vested Hmm. interest ini yang menjadi yang seringkali problem ya, interest kita Hmm. karena kita suka, karena kita menarik, informasi ini pasti sukai orang, sehingga akhirnya langsung men-share itu ke semua orang tanpa proses clarity Ya. yang jelas. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Dan ternyata bagi pembuat informasi pun, karena memahami satu apa istilahnya tuh, satu kebiasaan orang yang suka sesuatu yang menarik dibandingkan dengan sesuatu yang bermanfaat, sehingga dibuatlah kemasan yang sedemikian hebat sehingga akhirnya gampang itu untuk di-share. Misalnya di grup WA, ini kita langsung kepada hal yang praktikal ya. Eh, Hmm. itu biasanya ada satu pancingan di awal, kita nyebutnya attention, karena kalau dalam istilah kita melakukan sebuah campaign terhadap sesuatu ada namanya AIDA. AIDA itu Hmm. attention, interest, desire, kemudian action. Nah, agar actionnya itu langsung bisa dilakukan oleh orang-orang yang menerima pesan, maka attention itu Hmm. misalnya apa namanya, kata-katanya biasanya di awal tuh bombastis. Kata-katanya Hmm. sangat bombastis. Sudah dibuktikan, atau misalkan kalau itu ini ditulis oleh profesor yang mendapatkan hadiah Nobel, misalkan gitu ya. Itu Hmm. biasanya ada Hmm. informasi tentang itu sesuatu yang menarik. Sehingga karena attentionnya kuat, orang akhirnya langsung interest, kemudian muncul desire, kemudian muncul Hmm. action. Dari pola AIDA kan kalau di marketing itu. Hmm. Nah, yang orang kali sering sadari adalah pola AIDA ini yang membuat informasi lebih menarik, informasi lebih membuat attention dan gampang dan enak untuk di action, itu akhirnya melupakan orang untuk bersifat dengan clarity. Karena clarity itu kan, kalau di toolsnya yang buku Work Smarter itu kan ada 10 Hmm. tools, dan kadang tools yang satu katakanlah wah itu sangat dalam sekali kan. Artinya Hmm. tidak Hmm. semua orang punya daya dan tidak punya, tidak semua orang tidak punya apa, usaha yang sedalam itu untuk menggali Hmm. why-nya, Hmm. menggali kemudian menggunakan tools tersebut. Nah, Hmm. adakah Kang Aan sebuah Hmm. dorongan buat kita ketika kita Hmm. berinformasi, apa istilahnya, clarity itu sebenarnya sejauh mana sih kita, atau ada Hmm. tools nggak, praktis nggak untuk bisa kita Hmm. melihat fenomena Hmm. sekarang gitu ya. Kalau kita bicaranya Hmm. ideal kan harus ada, oh kita periksa dengan clarity. Nah, mungkin Hmm. Kang kasih saran Kak, terkait Ya, dengan yang ada ya, sekarang itu bagaimana tuh, betul. supaya lebih orang kan, tidak semua orang Hmm. menggali di Hmm. dalam. Banyak Hmm. orang awam, ibu rumah tangga, atau mungkin pegawai yang Ya. tidak punya banyak waktu untuk membaca, ada informasi Hmm. demikian. Sikap-sikap itu barangkali yang bisa juga dikasih Ya, saran buat kita Kang. betul. Itu yang tadi Kang Latif bilang harus ada apa fase clarity, itu sebetulnya fase jeda sih. Jadi fase jeda itu gini, kalau di dalam filsafat itu kan kita jangan gampang terpana, terpukau oleh sesuatu dulu ya. Karena di sana juga ada sihir informasi begitu. Kayak misalnya kita dapat informasi apa karena bombastis ya. Kalau di YouTube di mana ada clickbait ya kan masalah kan Latif ya. Jadi kalau ngelihat judul bagus biar orang ngeklik itu gitu. Itu saya pikir kita harus terbiasa melakukan satu tradisi penjedaan. Oke. Jadi penjedaan itu membuat jeda sementara gitu, tidak reaksioner.
Karena kalau logika reaksioner ini sebetulnya itu logika hewani kalau dalam filsafat yang berarti. Kalau hewan itu kan dia tidak mungkin ada jeda. Kalau misalnya kuda kesel nendang kita dia nggak mungkin nunda membangun strategi untuk nendang kita kapan gitu. Kuda itu kalau kesel nggak mungkin gitu. Dia Ya. kalau terancam akan ngasih respon langsung. Itu kan logikanya itu lebih ke aksi reaksi gitu. Nah, kalau manusia itu kan sebenarnya dianugerahi akal, dianugerahi hati untuk melakukan tadi penjedaan tadi. Jadi tidak langsung reaksioner apa-apa gitu. Jadi dikumpulkan dulu, kemudian dicek dan cross check dan sebagainya. Dan kalau secara praktis penjedaan itu gimana misalnya? Ya sederhana saja. Kalau kita tahu bahwa kita tidak banyak tahu, jangan sok tahu. Jadi Oke. artinya cukup tahan aja dulu, tanya orang, ini benar apa enggak ya? Gitu. Apalagi kalau nanti misal teman-teman yang nonton siaran ini mendapatkan suatu informasi yang diametral atau diametris ya, atau asimetris lah orang menyebutnya. Informasi itu asimetris gitu. Tolong tanya ke yang lebih tahu. Jadi jangan kemudian kita merasa oh ini yang benar ini karena ingat logikanya internet itu ya Kang Latif yang Kang Latif juga pernah sering sampaikan itu informasi yang sampai kepada kita itu tergantung preferensi kitanya. Kenapa? Karena ada kepentingan pasar. Ada namanya kan consumer behavior. Itu orang-orang marketing tahu itu. Dia sengaja kalau orang sering mengecek produk sepatu, nanti yang akan jualan itu sepatu itu produk sepatu. Emang logikanya begitu. Sama aja kalau saya suka dengan suatu toko, maka nanti akan sering muncul ke kita, ke handphone kita itu toko-toko yang kita suka loh. Itu Ya. betul itu. Sehingga maksud saya kita hati-hati gitu karena jangan sampai juga kekaguman kita. Nah ini nilai-nilai tradisional yang falsafahnya ini kan nanti sama aja sebetulnya. Jangan sampai kekaguman kita berlebih kepada suatu orang menjadikan kita mengkultuskan juga. Bentuk pengkultusan itu apa? Menerima mentah-mentah semua informasi tentang orang atau produk itu. Itu juga pengkultusan itu. Ya. Jadi nggak kritis gitu terhadap terhadap banyak hal. Mungkin nggak sih misalnya itu sangat mungkin kok. Dia itu sangat praktis kok dilakukan. Jadi jangan sok tahu, agak tahan aja. Sebagai untuk dikunyah sendiri nggak masalah gitu. Tapi kan problemnya tadi Kang Latif. Karena kemudahan teknologi juga kita ikut nge-share. Banyak loh kemarin ketika pemilu segala macam yang ditangkap segala macam. Sebetulnya karena nggak ngerti informasi ini sebetulnya masuk ke delik hukum atau enggak misalnya. Apakah kalau saya nge-share ini ngelukain orang atau enggak? Hati-hati ada undang-undang kita sekarang. Ya, jadi nggak gampang gitu. Jangan asal nge-share, tahu-tahu kita ditangkap karena kita nggak ngerti apa-apa kan lucu kan gitu. Jadi maksud saya, jadi banyak untungnya lah kalau kita menahan informasi itu gitu, melakukan penjedaan tadi. Itu kemudian yang kedua kan Latif, saya agak concern sama pendidikan kan. Nah lembaga pendidikan kita itu ngajarin itu apa enggak? Gitu. Saya khawatirnya belum. Sehingga anak-anak kita itu belajar sendiri saja kan bagaimana menseleksi informasi. Sehingga tidak ada yang namanya literasi digital atau Ya. literasi informasi saat ini. Karena kalau tidak ada literasi informasi, bahkan orang yang ahli sekalipun itu bisa terjebak kepada lingkaran setan informasi. Bukankah yang menyebarkan hoax juga Ya. banyak yang profesor? Ya. Bukankah yang menyebarkan hoax banyak juga orang-orang pandai? Pertanyaannya, what went wrong? Apa yang salah gitu kan? Mereka Ya. sampai ke level itu harusnya nggak gampang terprovokasi informasi dong. Tapi Ya. kenapa masih gampang terprovokasi informasi? Artinya apa? Ada satu kelemahan dasar manusiawi kan. Jadi ini melekatnya bukan kepada profesor segala macam, kepada kita sisi manusianya gitu, ya kan? Jadi kita nggak mampu menahan tadi kejedaan-kejedaan tadi. Maksudnya kita bisa menahan itu gitu. Makanya saya sih concern pendidikan kan. Mau nggak mau dari diskusi ini kan nanti kita mesti ngedorong juga ke Ya. siapapun yang nonton. Kita harus ada namanya literasi digital. Mau nggak mau. Karena ini bahaya ini, bener kan? Kalau kita tidak menyiapkan untuk ada literasi digital, itu orang berpendidikan pun nggak jaminan loh. Bisa bijak di dalam berinternet ria gitu lah. Yes. Gitu. Gitu ya Kang ya. Ya. Dari saya itu sih kalau secara praktisnya sih. Setuju. Stephen Covey kan ini yang buku klasik Stephen Covey kan juga bicara tentang itu kan. Ada stimulus, ada respon. Hmm. Ketika hewan tuh biasanya ketika menerima stimulus ya langsung respon gitu atau langsung gelap mata lah istilahnya begitu ya. Kalau Hmm. kalau manusia mestinya ketika ada stimulus sebelum dia merespon ada proses jeda ya. Stop, think, act. Kalau kita simpelnya gitu. Hmm. Ketika menerima informasi kita stop dulu, kita berpikir lalu kemudian act. Stop, think, act. Dan itu
proses stopnya itu adalah membutuhkan kedewasaan dari setiap kita menerima informasi. Karena pancingan-pancingan informasi yang masuk sekarang kan karena overloaded information, sehingga informasi-informasi itu bersaing supaya informasi itu dibaca untuk bisa menarik perhatian. Karena sekian banyak informasi kan kalau masuk kan kalau dia tidak menarik, walaupun benar tidak menarik, orang nggak bakal baca. Tetapi ketika informasi itu salah, menyimpang atau disimpangkan ya, menyimpang dalam artian ada yang tidak sengaja menyimpang, ada yang sengaja disimpangkan dari sebuah motif, itu akhirnya dibuat menarik, dan yang menarik itu walaupun salah itu seringkali malah mendapatkan respon. Nah itu yang terjadi sekarang, sehingga orang harus mau tidak mau kita proses stop think act-nya itu harus lebih dalam, dan minimal ada tiga, ada namanya saringan ya, tadi Kak bilang atau saya simpulkan ada saringan. Saringan pertama itu kalau kita menerima informasi, pertama adalah kita baca, kita endapkan dulu. Paling tidak ada tiga saringan utama. Kita lihat apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, benar atau tidak, maka mau tidak mau kita cari benar tidak itu sebenarnya harus cari informasi yang lain, pembanding yang lain, atau minimal kira-kira ini aneh enggak sih? Kalau sudah kita nyatakan itu benar, ada sumber yang sahih, sumber yang istilahnya valid, maka yang kedua, apakah informasi itu kalau sudah benar itu baik atau tidak? Informasi yang benar tapi tidak baik, rasanya nggak usah deh disebarkan, gitu ya kalau kita mau sebarkan. Lalu berikutnya, apakah informasi itu bermanfaat atau tidak? Kalau ternyata tidak bermanfaat dan tidak memberikan faedah yang lebih baik, mendingan itu saja. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan kena namanya kutukan algoritma. Kalau dalam dunia informasi sekarang ada namanya istilahnya kutukan algoritma. Kutukan algoritma itu yang tadi Kang sampaikan, kami para marketer atau tim yang membahas tentang pemasaran dan lain sebagainya, membahas ini adalah kami menjadikan para objek kita yang menonton, objek rekan-rekan yang menyaksikan sosial media itu sengaja dibikin supaya menarik. Dan biasanya untuk algoritma itu yang tadi Kak sampaikan, kalau saya suka nonton ini dan saya memberikan respon, misalkan saya berikan like terhadap satu postingan yang diposting oleh sebuah media, maka mau tidak mau algoritma yang dalam dunia internet itu mencatat, oh Andrew mana ternyata suka dengan postingan-postingan sifatnya seperti ini. Maka mau tidak mau akan dipapar terus tuh dengan informasi-informasi yang berbau, yang atau mirip atau sejenis yang tadi Kang suka. Maka respon kita terhadap satu informasi, like, kemudian apalagi save atau share dalam dunia itu akan tercatat menjadi sebuah algoritma. Algoritma itu yang akan, kalau kita tidak, istilahnya kalau kita terus terjebak pada itu, kita akan deep dan deep. Ini yang saya takutkan di 2029 kan terjadi adanya pembelahan. Di 2024 akan sangat mungkin terjadi pembelahan. Dan pembelahan itu adalah karena kita tidak bijak atau kita hanya ingin menjadi penikmat. Penikmat itu dalam artinya kita suka, ya sudah kita ikutin terus. Sehingga kita menutup mata dari informasi yang lain. Bagi katakanlah pendukung 1-2, kalau pendukung 1 akan suka dengan informasi yang ada di pendukung 1, maka dia akan nonton itu terus. Dan secara algoritma, maka dia akan dipaparkan terus tuh tentang informasi yang berbau nomor 1. Demikian juga nomor 2. Kalau dia menyukai terus postingan nomor 2, maka akan dipiding terus tuh dengan informasi nomor 2, sehingga menutup mata atas nomor 1. Sehingga yang dilakukan adalah apa? Ada namanya post-truth. Post-truth itu apa? Akhirnya mau tidak mau suka terus terhadap sesuatu, kemudian menutup kebenaran atas sesuatu yang lain. Pokoknya emosional munculnya. Nah, kalau sudah terbentuk nama emotional bonding atas informasi tersebut, maka yang terjadi apa? Kita akan menjadi objek yang pasif terhadap informasi tersebut, akhirnya kita menjadi korban atas informasi. Nah, itu yang terjadi ketika kasus 2019 yang lalu, ada salah satu pendukung calon yang bikin satu informasi yang katanya digebukin ya, mukanya benjol-benjol gitu, karena ya akhirnya ya karena apa? Karena ada munculnya trust tanpa meng-cross-check dengan lebih dalam lagi. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, mungkin lagi-lagi saya setuju Kang Aan. Pertama adalah kedewasaan atas menerima informasi. Jangan buru-buru men-share itu kepada orang lain, karena bisa jadi kita akan menjadi penyebar informasi yang salah,
atau mungkin informasi yang mungkin benar, tapi informasi itu sampah, tidak bermanfaat. Dan juga termasuk adalah selain itu tingkatkan literasi digital. Literasi digital, literasi pendidikan, literasi referensi, sehingga mau tidak mau apa yang kita dapatkan itu kita menjadi lebih bijak. Nah, itu yang menjadi penting bagi kita untuk bisa di zaman sekarang. Mungkin itu yang menjadi satu masukan. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang sebelum kita nah, Kang itu termasuk orang yang setuju tidak adanya pembatasan informasi oleh pemerintah atau oleh yang berwenang? Karena ini kan menjadi perdebatan yang itu kan ada undang-undang yang kebetulan saya juga mengajar terkait dengan apa namanya informasi communication system di Indonesia, termasuk mensiapkan tentang di kampus itu tentang undang-undang ITE, tentang keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Dan ternyata banyak mahasiswa kita yang belum tahu atau ternyata oh begitu ya, oh begitu ya, dan itu menarik. Nah, tapi tantangannya adalah apakah setuju dengan adanya pembatasan-pembatasan dan sejauh mana pembatasan ini tidak mengekang kita atau tidak mengkebiri terhadap kebebasan kita untuk bisa mendapatkan istilahnya manfaat yang besar dengan itu. Mungkin pandangan Kang sebagai seorang filsuf nih. Silakan. Ya. Nah, kalau saya akan nyorotinya dari sisi filsafat moral Kang Latif ya. Karena turunan perundang-undangan itu kalau kita tarik di filsafat itu bisa masuk juga ke kajian filsafat moral Kang. Misalnya sejauh mana sih kebebasan dengan pembatasan. Nah, itu kan kaidahnya begitu tuh. Kaidah dasarnya dulu Kang Latif. Sejauh mana kebebasan dengan satu sisi pembatasan-pembatasan tadi. Kalau saya sih Kang Latif, kalau itu yang memang bersifat qot'i itu yang pasti, kan misalnya masalah kebohongan dan sebagainya, tentu itu mesti dibatasi Kang. Karena nggak mungkin kita mentolerir kebohongan. Meskipun nanti debatable juga siapa yang menafsirkan kebohongan itu, kan gitu kan. Tapi kalau memang dia udah bersifat kebohongan, tentu itu tidak boleh lah disebarkan. Karena kebohongan itu semakin disebarkan akan jadi kebenaran lama-lama Kang. Dalam tanda kutip ya, gitu. Makanya kita harus hati-hati dengan kebohongan. Kemudian kaitannya dengan dunia pornografi Kang, saya setuju. Itu jangan. Itu pembatasan itu harus. Karena kalau tidak dibatasi, ini kan wilayah private kalau saya berasanya Kang Latif. Ketika itu dibuka lebar-lebar, dibebasin gitu ya, nggak ada pembatasan. Saya sih kalau kayak kita kan udah makin menua lah sekarang. Yang kasihan tuh anak-anak muda-muda yang di bawah kita. Ya anak-anak lagi terbentuk anak-anak remaja. Kemudian pakai anak-anak kita sendiri misalnya masih TK, masih SD. Itu ngebiarin nantinya mereka termasuk ke dalam satu zaman yang ya mereka nanti akan berbahaya juga gitu kan kalau tidak kita bimbing begitu. Tentu harus ada edukasi. Jadi pembatasan tadi kan dengan edukasi. Jadi jangan dibatasi, edukasi nggak ada. Ini yang problem itu kan Kang Latif. Jadi kalau ada pembatasan tapi nggak ada edukasi, munculnya otoritarianisme. Nah saya nggak mau. Justru kalau saya lebih setujunya tidak apa-apa ada pembatasan beberapa hal, tapi juga jangan semuanya kemudian dibatasi. Orang akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu nggak begitu juga gitu. Jadi selalu logikanya kalau di filsafat itu kan, saya percaya dengan prinsip jalan tengah. Jadi selalu ada prinsip jalan tengah, selalu ada ruang dialog. Itu juga harus ditegakkan gitu. Nah, tapi kalau udah kaitan dengan moralitas tadi yang saya sampaikan Kang, kebohongan, pornografi, saya pikir pembatasan itu mutlak lah dilakukan lah. Karena itu kaitannya dengan masa depan anak bangsa juga sih Kang. Gitu. Tapi kalau masalah preferensi orang dengan suatu tokoh, saya pikir sih itu nggak perlu lah dibatasi, itu biarkan saja. Namanya juga demokrasi kan Kang. Kan nanti kan akan teruji juga gitu dengan mana yang paling benar kan akan teruji gitu. Yang nggak boleh itu adalah sekali lagi tadi kalau kita memanipulasi informasi. Nah itu harus ketat juga itu screening itu. Jadi jangan sampai kan pembatasan itu hanya menguntungkan misalnya pemerintah sedang menjabat. Nah nggak boleh. Justru kalau itu yang terjadi itu yang saya bilang Kang. Kalau misalnya pembatasan itu hanya menguntungkan pemerintah sedang menjabat, ingat loh namanya kekuasaan itu berputar. Bahkan prinsip demokrasi itu kan sebetulnya harus menerima check and cross check. Iya kan? Dengan check and cross check itu justru ada keseimbangan dari penyelenggaraan kenegaraan kita itu. Nah, tetapi memang sekarang ini menjadi amburadul kan karena semuanya itu bisa berlogika, bisa bernarasi, bahkan dengan cara narasi yang nggak beradab.
Ini saya perlu menyampaikan cara marketing yang beradab. Karena yang nggak beradab ini kadang-kadang juga punten. Dosen-dosen juga demikian. Ya nggak semua dosen tentu. Ada beberapa yang memang posisinya dosen, tapi juga dari tutur katanya juga luar biasa. Nggak jauh beda dengan tutur kata yang lain gitu. Menurut saya nggak bisa lah. Justru harusnya kan tutur kata juga tutur kata yang baik, menyampaikan dengan cara terbaik, begitu kan? Saya jadi ingat kalau sosok ya saya ingat Cak Nur ya. Kak Cak Nur itu kan cendekiawan yang mengingatkan juga kehidupan kebangsaan, jadi rujukan juga, tapi tutur kata juga baik gitu kan. Santun Jadi ya, Kang, ya. bukan santun, jadi bukan sumpah serapah gitu kan. Ini kan punten aja kalau diskusi yang muncul sumpah serapah semua ngedidik apa gitu. Kita mau ngedidik bangsa ini sebagai bangsa apa? Saya sih nggak peduli Kang Latif ya, siapapun posisinya. Kalau udah ngumpat-ngumpat, sumpah serapah di media sosial di mana, saya pikir ini nggak baik untuk pendidikan gitu. Saya ini pendidikan, saya merasa miris gitu. Kebayang nggak kita ngajarin anak didik kita untuk berkata baik ya, santun, beradab, tahu-tahu ditontonkan oleh tokoh-tokoh yang sumpah serapah, coba kan bingung kita menjelaskannya gitu ya. Jadi jangan menghancurkanlah kami-kami yang sedang mendidik ini gitu Kang Latif. Makanya saya sih pembatasan setuju, tapi juga tolong jadi teladan lah. Mereka yang sekarang sedang mendapat amanah di pemerintahan, tokoh-tokoh publik, jadilah Anda itu menjadi contoh. Gitu. Karena tanpa itu nanti susah kita kan di pendidikan itu agak susah gitu untuk menginfokannya. Karena ada influencer ya, ada istilah Ya. influencer kan. Jadi kalau itu dilakukan influencer juga bahaya ini. Kita ngedidik anak atau anak-anak didik dengan benar, tahu-tahu dia bilang apa? Kan nggak begitu Pak. Orang ini aja melakukannya kok, wah repot kan. Jadi pembatasan tetap ada kan Latif, tapi tentu tadi ya dalam rangka kebaikan bersama lah, bukan hanya kebaikan satu kelompok saja. Saya kira itu komentar saya kan. Yes, setuju, setuju, setuju. Walaupun mungkin kalau kita lihat tidak semua media mainstream pun sebenarnya apa namanya netral ya, artinya ada keberpihakan. Misalnya Iya, betul. Setuju. kita media-media masa mainstream misalkan yang ada di Indonesia saja, yang besar-besar kan juga pemiliknya beda satu gitu ya, atau pemiliknya hanya beberapa orang saja. Kalau kita lihat ada namanya konglomerasi media kan. Artinya kalau ada konglomerasi media yang memiliki media hanya orang-orang kuat, orang-orang tertentu saja, maka biasanya pun di situ pasti akan ada motif untuk bisa agenda tertentu bagi para pemiliknya ataupun Betul. agenda tertentu. Sehingga bagi kita penting, bagi kita juga tidak hanya menerima informasi dari satu sumber saja, karena harus ada sumber-sumber lain yang kita menjadi cross check. Karena bisa jadi sumber yang kita terima itu adalah pasti punya agenda di belakangnya, minimal agenda itu tidak akan apa namanya tidak akan bisa lepas dari para pemilik atau para pembuatnya. Rasanya itu yang bagi kita kenapa tadi saya mendesak kita untuk ya sama-sama perbanyak literasi digital, banyak literasi sumber dan sebagainya agar kita bisa lebih bijak dan lebih tidak terjebak pada kutukan algoritma dari informasi yang sangat mungkin. Tapi kan memang saya menanggapi kan kalau dalam istilah komunikasi itu ada istilah namanya dulu informasi itu karena dibuat oleh sumber-sumber yang sangat terbatas, maka ada istilah namanya teori tentang jarum hipodermik. Artinya setiap informasi yang diberikan pada setiap orang itu pasti akan diterima mentah-mentah dan biasanya akan sangat berpengaruh sangat kuat terhadap orang yang memaparkan informasi. Kalau zaman sekarang kan mungkin karena sudah banyak informasi, maka efeknya informasi terhadap satu orang atau orang lain itu sangat bersaingan dan bisa jadi tidak sekuat zaman dulu yang sumber informasinya hanya satu sumber. Kalau zaman dulu kan mungkin Soeharto, di zaman era Soeharto di awal-awal kan TV hanya ada TVRI, maka kebenaran itu biasanya didominasi oleh TVRI. Atau kalau misalkan di Korea Utara, kebenaran itu didominasi oleh informasi-informasi dari pemerintah. Nah rasanya kalau zaman sekarang, informasi itu juga sebenarnya tetap ada dominasinya. Dominasinya itu apa? Dominasinya adalah atas pilihan yang kita pilih terhadap informasi tersebut. Artinya apa? Dominasinya bukan terletak pada keterbatasan sumber informasi yang ada, tetapi adalah dominasinya atas apa yang kita sukai. Nah, jangan-jangan gara-gara kita menyukai satu hal, itu informasi terus yang kita papar, sehingga kita menganggap kebenaran itu hanya itu. Dengan banyaknya sumber informasi yang ada, tapi kita memfilternya hanya pada satu sudut pandang sempit dan kecil, maka itu yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang mendominasi kehidupan kita. Media bisa banyak,
Tapi karena kitanya pola pikir sempit, maka kita terjebak pada informasi yang bisa jadi akan menyesatkan kita atau membuat kita berpandangan sempit atau khusyuk. Nah, itu yang mungkin harus Iya. disadari oleh kita semua agar tidak terjebak pada jebakan-jebakan yang kita buat dulu atas pikiran kita terhadap informasi yang masuk. Mungkin itu salah satu juga yang ingin saya sampaikan terkait dengan informasi. Ibaratnya tuh kalau ada semut mati di gudang gula, maka jangan sampai kita juga menjadi manusia yang hidup di dalam era informasi, informasi sedemikian banyak, tapi kita malah menjadi korban yang mati sendiri atas kebanyakan informasi yang masuk itu. Rasanya mungkin itu sebagai penutup dari saya, Kang An. Barangkali ada penutup lain sebelum kita Iya. akhiri. Kalau saya gini Kang Latif, sedikit menambahkan, kalau dulu itu kan apa ada istilah itu Kang? Jadi substansi informasi itu penting ya. Yes. Dan sekarang itu saya malah akan mengatakan metode untuk memahaminya juga penting. Artinya kalau ada istilah isi dan metode, saya pikir di era sekarang dua-duanya harus kita kuasai. Yes. Jadi kalau dulu misalnya teman-teman kita yang berdakwah ya, yang memang aktif di konteks moral atau fokus seperti termasuk dalam filsafat misalnya. Itu kan filsafat itu sangat substansial ya Kang ya. Tapi juga mau nggak mau kan seperti kita yang fokus di filsafat juga harus mulai concern dengan ilmu lain. Misal dengan ilmu marketing, dengan ilmu manajemen, kemudian dengan ilmu pemasaran lah, marketing tadi, dengan ilmu-ilmu yang terkini, yang terbaru. Bukan apa-apa. Karena ini dunianya berubah nih. Jangan sampai kita itu di era netizen sekarang ini kan justru menjadi awam. Jadi kalau ada tradisi awam itu begini, background-nya bagus, dia ahli agama. Tapi ketika masuk ke digital menjadi awam kan? Iya. Jadi orang pintar betul, tapi masuk dunia digital menjadi orang awam gitu. Karena kenapa? Nggak menguasai medianya. Makanya saya sekarang mendorong di mana-mana kan, ayolah kita kuasai dua-duanya, mau nggak mau. Jadi satu sisi kita kuasai kontennya, terus di sisi lain juga kita kuasai apa medianya. Artinya kuasai media itu kita paham logika media itu kita paham. Yes. Itu aja sih Kang Latif. Karena kalau kita hanya menguasai substansi, tidak menguasai media, artinya menguasai madah, tapi tidak menguasai torikohnya gitu ya. Itu juga kita akan tertinggalkan oleh mereka yang hanya menguasai torikoh. Jadi kalau dulu di pesantren ada istilah at-torikoh atau ahamu minal madah, kalau saya sekarang menyimpulkan kan, bainahuma atau kilahuma atau dua-duanya itu aham. Dua-duanya penting. Jadi baik itu yang madah maupun torikoh. Kita nggak bisa menafikan madah juga kan. Karena kalau kita terlalu pay attention-nya itu ke torikoh saja, bahaya juga kan. Artinya yang jelek-jelek pun kalau torikohnya bagus akan tetap bagus. Jadi kan disampaikan. Kalau saya dua-duanya lah. Antara torikoh dengan madah harus dua-duanya bagus. Substansi dan metode harus bagus. Maka jangan kita pun cepat pikirannya hanya kita menguasai satu bidang. Jadi mesti terbuka terus untuk mau melewati zona nyaman keilmuan kita. Itu juga penting Kang Latif. Karena ternyata keilmuan itu setelah saya pelajari kan, semakin kita nyaman di dunia kita itu kadang-kadang juga kita menjadi sempit dengan ilmu lain gitu. Karena kita merasa seakan-akan hanya ilmu itu gitu yang ada. Padahal kalau kita masuk ke ilmu lain, luas juga ilmu-ilmu lain gitu kan. Nah ini yang saya maksud hati-hati. Kalau tadi Kang Latif bilang kejebak dengan logika algoritma tadi ya, itu hati-hati juga kita kejebak justru dengan ilmu yang kita dalami sendiri. Jadi artinya kita harus mau terbuka dengan ilmu-ilmu lain. Karena hanya dengan cara demikianlah kan, ya tentu kita bisa membangun peradaban dengan bahasa filsafatnya itu dengan lebih arif dan bijaksana lah. Banyak orang pintar kan, tapi belum tentu banyak orang yang bijaksana. Nah sekarang ini kita butuh banyak sekali orang yang bijaksana gitu untuk menopang kelangsungan hidup kita di atas muka bumi ini. Saya kira itu penutupnya Kang Latif, agak panjang tapi ya itu pesannya lah. Thank you. Dan menariknya adalah kalau dalam ilmu informasi sekarang itu you are not enough to be good, you must to be good. Jadi tidak hanya cukup kadar bagus, tapi harus besar. Dan besar itu dalam artian disukai orang dan menarik gitu. Maka tantangan kita kan bisa membudayakan bijak dengan filsafat dan membumikan filsafat. Jadi kita
filsafat ini adalah juga menggunakan media-media media tidak konvensional, tapi media-media yang memang seperti di zaman sekarang kita IG live dan sebagainya untuk bisa memaparkan bisa lebih luas juga. Mantap juga karena ada kode menarik yang al-haqqu bila nizomin yang libuhul batu nizomin. Sesuatu yang bagus gitu, sesuatu yang hebat, yang benar. Keilmuan seperti filsafat ini kan juga sebenarnya bisa harus dipelajari juga sebagai dasar yang baik. Tapi kalau tidak disampaikan dengan cara yang kekinian, dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan zaman, maka bisa jadi akan tertinggal. Maka demikian juga informasi. Informasi yang bagus akan kalah kalau kemasannya tidak bagus oleh informasi yang jelek, tetapi dikemas dengan baik dan menarik gitu. Karena bagi orang sekarang kan adalah berperang dengan atensi orang, gitu. Berperang dengan atensi ini yang menurut saya perlu dibikin kemasan-kemasan yang menarik, kemasan-kemasan yang bisa sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kalau dalam ibarat pendidikan itu kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi madah atau rikoh tadi yang sempat sampaikan. Dan semoga kita semua bisa tidak terjebak atau mati dalam gudang gula seperti semut dan tidak mati dalam gudang informasi seperti yang sekarang. Thank you Kang An. Dan sama-sama Kang Atif. Makasih banyak. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah gabung, yang juga baru join, nggak apa-apa, nanti bisa lihat rekamannya dari awal sampai akhir, atau mau melihat rekaman yang lama juga ada, saya search di IG saya ini, atau juga masuk dalam Pondok Harmoni YouTube channel kita. Di sana juga ada rekaman-rekaman sudah sekitar 30 lebih ya di kita tentang filsafat dari segi orang awam. Kita bahas filsafat. Kita mau 1000 soalnya. Yes, kita mau 1000. Mau 1000 lebih kita. Ya, kita akan buat 1000 diskusi tentang filsafat dari segi orang awam. Mohon dukungannya. Dan juga mohon supportnya untuk hal tersebut, minimal support kalau ada pertanyaan, ada usulan terkait dengan tema, yuk silakan usulkan kepada kami, kita akan bahas lebih dalam. Yuk, terima kasih Kang, kita batasi 1 jam. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas di hari Minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.